Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igo Gunawan dengan NPM 21340251641, Prodi Manajemen kelas RM10 Pengantar Akuntansi 2. Dalam video kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait studi kasus pertemuan kelima. Pernyataan pertama, utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomis di masa yang akan datang untuk mentransfer barang atau jasa ke entitas lain sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Jawabannya ialah benar, karena utang adalah kewajiban yang harus dibayar kepada pihak yang memberikan, dan biasanya memiliki jangka waktu tertentu. Dalam pencatatan akuntansi, utang berada dalam posisi kredit yang mengurangi aktiva atau aset dalam bisnis dan berada dalam kategori pasifa. Pernyataan kedua, utang harus memberikan transfer aset atau penyediaan jasa di kemudian hari yang bersifat possible. Jawabannya ialah salah, karena utang timbul dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Utang harus melibatkan transfer aset atau penyediaan jasa di kemudian hari yang bersifat probable atau hampir pasti. Pernyataan ketiga, utang tidak lancar adalah utang yang jatuh tempo setelah 2 tahun buku. Jawabannya ialah salah. Utang tidak lancar yaitu kewajiban perusahaan yang sudah lunas, tapi mengalami keterlambatan yang kurang dari 30 hari. Selanjutnya, utang tidak lancar adalah kewajiban perusahaan yang tidak bisa dilakukan atau terlaksana setelah jatuh tempo lebih dari 30 hari. Pernyataan keempat, wesel merupakan contoh utang yang nilainya pasti. Jawabannya adalah benar. Mekanisme hutang ini sebenarnya sama dengan utang-utang lain. Hanya saja utang ini perjanjiannya kuat, mengikat, serta bisa dijual ke pihak yang lain. Pernyataan kelima, obligasi merupakan contoh utang yang nilainya harus diestimasi. Jawabannya ialah salah. Keenam, untuk utang wesel, nilai yang diakui adalah nilai sekarang. Jawabannya ialah salah. Ketujuh, utang kontingensi atau utang bersyarat adalah yaitu satu utang yang akan muncul jika terjadi kejadian lain. Jawabannya ialah benar, karena kontingensi didefinisikan sebagai kondisi atau serangkaian situasi yang ada melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian bagi perusahaan, yang akhirnya akan diselesaikan apabila satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Kewajiban yang terjadi sebagai akibat dari kerugian disebut kerugian kontingensi. Pernyataan ke-8, berdasarkan tingkat kemungkinan timbulnya utang kontingensi dapat dibagi menjadi 4. Jawabannya ialah salah. Pernyataan 9, untuk utang kontingensi dengan tingkat kemungkinan reasonably possible, maka harus dicatat di jurnal. Jawabannya ialah salah, karena kasus hukum tersebut menimbulkan kewajiban di masa yang akan datang berupa arus keluar sumber daya, peluang mungkin keterjadiannya, dan terjadi sebelum laporan keuangan rilis. Maka perusahaan wajib memberikan disclosure atas kasus tersebut. Pernyataan ke-10 atau yang terakhir ialah, untuk utang berkontingensi dengan tingkat kemungkinan remote, maka tidak perlu diakui. Jawabannya ialah salah, karena remote atau peluang di mana kejadian masa depan terjadi sangat kecil sehingga tidak perlu diungkapkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.